Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi alam Indonesia. Bentuk muka bumi. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung Merapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan lontaran material dalam gunung Merapi. Bisa kita lihat di samping, contoh gunung berapi di Indonesia yang sangat terkenal letusannya ialah Gunung Tambora dan Gunung Krakatau. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tumpukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunungan. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia memiliki iklim wilayah tropis di daerah iklim tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi tiga jenis iklim laut dan iklim tropis. Dan ada juga angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober. Sedangkan angin muson barat bertiup pada setengah tahun terakhir, yakni pada bulan Oktober hingga bulan April. Flora dan fauna. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Keragaman hayati yang sangat besar berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies, hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan yang kedua Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, di bagian barat, wilayah barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis flora antara lain karet, kapur barus, kemenyan, meranti, tanaman lumut, dan lain-lain. Flora endemik Indonesia yang khas di bagian barat, misalnya bunga rafflesia yang terletak di Bengkulu. Dan yang kedua ialah di bagian tengah. Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Flora tipe peralihan banyak didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan stapa tropis, dan jenis flora seperti eboni, anggrek, dan cendana. Dan yang ketiga bagian timur. Wilayah timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora seperti pohon sagu, nipah, cengkeh, kayu putih, pohon endemik matoa, dan hutan bakau yang ada di daerah pesisir pantai. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna bagian barat dengan tengah dinamakan wilayah, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur
dinamakan garis Weber. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bagian tengah. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, komodo, ular, buaya, dan berbagai jenis burung. Dan yang kedua di bagian timur, fauna berupa mamalia yang menghuni daerah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak, irian, dan lain-lain. Terdapat pula reptil seperti buaya, ular, dan kadal. Berikut adalah contoh video letusan Gunung Krakatau. Kerak bumi terbagi atas beberapa lempeng tektonik besar. Kebanyakan aktivitas vulkanologi terjadi di lempeng ini. Salah satu zona vulkanik aktif di dunia yang paling terkenal di dunia adalah zona cincin api. Membentang dari pesisir barat Amerika, lalu sepanjang kepulauan Aleutian Alaska, dan turun ke pesisir timur Asia. Krakatau merupakan pulau di Selat Sunda yang sekaligus merupakan gugusan pulau-pulau Krakatau. Pada masa prasejarah, menjulang sebuah gunung berapi dengan ketinggian 2000 meter. Letusan yang terjadi pada tahun 416 Masehi menghancurkan dan menenggelamkan lebih dari 2/3 bagian Krakatau. Letusan ini yang menyisakan 3 pulau kecil, yakni Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Pertumbuhan lava yang terjadi di dalam kaldera Rakata membentuk 2 pulau vulkanik, yaitu Danan dan Perbuatan. Pada 27 Agustus 1883, terjadi letusan besar dan menghancurkan sekitar 60% tubuh Krakatau di bagian tengah. Sehingga terbentuk lubang kaldera dengan diameter kurang lebih 7 km. Letusannya 21.574 kali bom atom. Korban yang tewas akibat tsunami mencapai 36.417 orang. Kegiatan vulkanik di bawah permukaan laut terus berlangsung, dan pada periode 1927-1929 muncul sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil erupsi. Pertumbuhan ini terus berlangsung hingga membentuk pulau yang disebut Anak